Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan kami dari GKI Gayung Sari. Perwakilan yang dari ujung kakek Pak Catur dari Komisi Kespel. Lalu ada anak Deren dari Komisi Anak. Ada Mengku dan Nita, saudara Mengku dan saudari Nita dari Pemuda. Dan ada Ibu Endang dari Komisi Wanita dan saya jemaat biasa di GKI Gayung Sari. Kami mendapat undian main musik etnis. Nah, tapi karena di Surabaya itu panas, jadi waktu kami bawa ke sini gamelannya jadi menyusut gitu. Karena di Surabaya panas belum hujan jadi menyusut gitu. Nah, karena gamelan itu agak susah dibawa sehingga kami record dulu di Surabaya baru kami menyanyi di sini. Kami undang Bapak Ibu di sini juga ikut bersama-sama bernyanyi. Sebegitu besar talenta yang sudah Tuhan berikan. Nah, lagu ini menjadi pertanyaan untuk kita semua. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Keluarga bertumbuh bersama Tuhan. Yes, yes, yes. Beri tepuk tangan dong sekali lagi. Foto dulu, foto dulu. Merapat. Foto dulu.
Agak ke kiri, geser ke kiri. Kiri. Ke kiri lagi, kiri lagi. Oke, cukup. 3, 2, 1. Gaya bebas. 3, 2, 1. Wih, keren. Oke, terima kasih GKI. Masih ada terakhirnya Masih ada ternyata, ada penutupnya. Oke, langsung saja ke masukan yang pertama. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Tan Yunus untuk memberikan masukan. Iya, saya mungkin tidak terlalu melihat ke unsur musiknya, nanti Pak Adi aja ya. Karena ini diatonik dibikin pentatonik, nah itu mungkin Pak Adi lebih ahlinya. Nah, yang saya sangat hargai itu ini. Upaya kita untuk konservasi musik asli Indonesia. Ya, ini saya sangat hargai karena dari data-data atau artikel-artikel recently yang saya baca, itu semakin sedikit anak-anak muda yang tertarik kepada musik-musik asli Indonesia. Yang notabene itu sangat kaya. Sekitar mungkin 10 tahun yang lalu saya ketemu dengan salah seorang, ini orang Amerika nih ya. Tapi yang membuat saya kaget, dia sudah 15, itu 10 tahun yang lalu ya. Sudah 15 tahun tinggal di Indonesia di daerah Bantul. Kerjaannya adalah dia dibayarin oleh Kesultanan Yogyakarta untuk konservasi musik gamelan. Jadi sama Sultan itu dibangunin satu studio di daerah Bantul. Yang saya heran, kenapa ya harus orang Amerika? Walaupun ini seorang doktor musik yang memang disertasinya adalah soal gamelan Jawa. Gitu ya. Ini bagi saya ini kayak tamparan ya. Masa sih kita perlu dibantu oleh orang Amerika untuk konservasi musik gamelan yang notabene dalam ilmu musik gamelan Jawa itu merupakan salah satu rasanya 4 besar dari orkestra dunia gitu ya. Karena lengkap. Gamelan Jawa itu lengkap ya. Jadi kayak orkestra. Nomor 4 di dunia loh. Nah ini yang saya sangat menghargai itu ya. Nah tadi sempat ngomong bahwa musiknya direkam, berarti yang main jemaat sendiri ya? Kenapa? Ya pemainnya banyak, bisa diceritakan dikit? Yang main siapa aja, terus instrumennya apakah dimiliki oleh gereja sendiri atau gimana gitu? Kalau untuk gamelannya itu kita ada dari Gayung Sari sama dari GKJW. Jadi kita kolaborasi, terus kedapatan ini dapat musik etnis, ya udah sekalian aja nampilkan gamelan gitu. Jadi alat musik kayak patungan gitu ya? Sebagian punya GKI Gayung Sari, sebagian punya GKJW. Pemainnya lebih banyak dari GKJW, tapi dari Gayung Sari juga ada. Dan sudah sering kerjasama ya? Ya baru-baru ini udah mulai dibangkitkan karena waktu pandemi kemarin kan ya susah. Ya. Nah harapan saya ke depan ini terus digalakkan ya, karena saya juga tertarik. Saya dulu SMA, ekskul saya karawitan. Saya pegang siter ya. Menarik banget sih gitu ya. Itu SMA dulu waktu masih muda. Ya, nah kembangin terutama anak-anak muda dilibatin supaya anak-anak muda Indonesia juga cinta terhadap budaya asli Indonesia, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tan Yunus. Kita beralih ke Bapak Pendeta Dwi. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, Pak Catur tahu alat musik yang dipukul namanya apa? Itu kenong, Pak. Kenong. Tapi kalau yang banyak modelnya
gini tuh apa namanya bonang. Ya, ini yang betul yang terakhir. Bonang, ya. Kalau Mas tahu yang dipukul apa namanya? Tipung. Kendang, ya. Jadi saya kira itu penting untuk kita menyanyi, memainkan alat musik, kita juga tahu kan namanya. Nah, apresiasi karena di dalam penampilan ini sebetulnya terjadi satu kulturisasi, inkulturisasi budaya. Ya, kalau GKI itu cenderung pakai pendekatan kontekstualisasi. Tapi yang Anda tampilkan sebetulnya itu masuk dalam kulturisasi. Nah, kulturisasi sendiri itu juga bisa dipakai untuk pekabaran Injil. Jadi melalui lagu, melalui tembang, melalui pujian bisa dipakai untuk mengabarkan Injil. Memang saya sangat berharap ketika tadi Anda memainkan alat musik, sekalipun ini miniatur, sangat mini, tetap memperhatikan pukulan. Iya kan? Suaranya di sana apa? Kan saya perhatikan pukulannya pas po enggak? Nah, tadi yang kendang sudah selesai masih main. Ya, padahal musiknya sudah selesai. Nah, jadi itu perlu diperhatikan untuk tidak dilakukan karena memang ya sudah selesai musiknya. Jadi tidak perlu dipukul. Sehingga kalau kita berbicara tentang alat musik ini, maka tadi Pak Yunus mengatakan bahwa ini upaya gereja yang bagus untuk melestarikan budaya. Ya, dan saya kira baru cara pendekatannya nanti boleh kontekstualisasi. Di dalam bulan-bulan budaya di GKI, kalau enggak tahu, kalau di GKI Gayung Sari kan ada keroncongnya. Kenapa keroncongnya enggak ditampilkan? Kesulitan latihan di bapak-bapaknya Oh, kesulitan latihan. Sehingga pakai yang minimalis, miniatur gitu ya. Orang zaman sekarang ya suka minimalis ya, gitu ya. Nah, jadi penting untuk berproses. Saya kira kita menghargai proses itu dan masnya misalnya memang boleh sih pakai batik, tapi kalau mau pakai yang lebih menyesuaikan dengan alat musiknya, misalnya mau pakai sorjan atau pakai ini apa Pak namanya bajunya namanya? lurik. Iya, lurik itu kainnya jenisnya. Tapi bajunya itu ada yang namanya sorjan, ada yang macam-macam beskap dan yang lain-lain. Iya, ya. Ini penting. Maaf saya tadi kelewat tentang sikap juga ya. Kalau pemusik itu, kalau pemusik Jawa itu sikap duduknya itu bersila. Bersila. Kalau sindennya tadi sudah betul. Ya, sindennya pakemnya seperti itu. Ya, tapi kalau yang sinden modern itu boleh berdiri. Ya, yang zaman sekarang boleh berdiri. Pakem sinden zaman dulu tidak boleh berdiri. Harus duduk. Karena mereka menghormati. Ya, menghormati. Mereka kan melakukan bukan saja satu pertunjukan, tetapi mereka itu sebetulnya sedang melakukan satu penghormatan kepada, kalau itu dipakai dalam satu acara, maka dia menghormati acara itu. Begitu. Lalu yang selanjutnya adalah mungkin untuk kreativitasnya perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Tadi yang saya sebutkan karena saya tahu pasti di Gayung Sari bukan hanya ini. Mana Bu? Ini ada Bu
Pelatih paduan suara Bu Silvi. Jadi saya kira kita mengapresiasi penampilan hari ini. Kami berharap musiknya terus ditingkatkan. Terima kasih. Berikan love untuk Gayung Sari. Terima kasih Om Azadi. Baik, terakhir saya persilahkan kepada Bapak Adi. Iya, ini saya setuju dengan bapak-bapak di samping saya, idem gitu ya. Jadi saya kira musik etnik ini perlu mendapatkan porsi lebih banyak dalam ibadah-ibadah gereja kita gitu ya. Ibadah kita gereja GKI ini contoh yang sangat baik. Nah, kalau musik etnis berusaha menambahkan lebih lagi, tadi dibilang Pak Yunus diatonik, jadikan metatonik begitu ya. Ada dua hal mungkin yang bisa saya jadikan masukan untuk menyajikan musiknya lebih ketara lagi nuansanya. Yang pertama, bahasanya juga bisa dipakai, bahasa Jawa, begitu. Yang kedua, kan ada beberapa nada yang sebenarnya di pentatonik itu enggak ada, di musik diatonik begitu ya. Itu nada-nadanya bisa diganti sedikit. Jadi kan tadi kan lagu ini kan sol mi 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 sol fa do re mi do, yang re-nya diganti mi aja. Da 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 sol fa do mi do, bukan do re mi do mi do. Itu jadi lebih matching juga dengan iringan gamelannya. Jadi yang nada re bisa ganti mi gitu ya. Terus nada kan gak ada re dan la gitu ya. Terus yang re bisa diganti do juga begitu. Jadi bisa sedikit dialter, tapi memang ini kalau nyanyi sama-sama jemaat nggak bisa begitu ya, karena jemaat kan familiar sama lagu yang sudah biasa. Tapi kalau misalnya untuk selang-seling antara singer dan jemaat begitu itu bisa. Saya pernah nyoba ini lagu Suci 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 gitu ya, dinyanyikan secara minor dalam dalam metonik Jawa yang minor begitu. Agak sedikit beda tapi justru dapat kesan khidmatnya juga dapat begitu. Ya nanti kalau ada waktu nanti setelah ini nanti saya tunjukkan gimana caranya kira-kira gitu, bisa juga. Oke, thank you. Wah, terima kasih Bapak-Bapak untuk masukannya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk GKI Gayung Sari. Terima kasih GKI Gayung Sari, silakan. Awas Pak, berat Pak. Oke. Nah kita sudah, ini tinggal berapa gereja lagi ya? Ada 3, masih ada Madiun, masih ada GKI Batu dan GKI Bromo. Oke, nah sekarang kita mau memberikan waktu dulu untuk GKI Madiun untuk bersiap-siap ya. Sambil saya mau jalan-jalan lagi kali ya Manda. Betul, cari teman kayak sih. Betul. Nah saya mau tanya kepada salah satu panitia di sini. Kesan pesannya apa Kak kok sampai ada ini Family Got Talent? Family Got Talent ini pertama ini Jessy,